Perkenalkan, nama saya Devriana Onasia Abuk dengan NPM 33200022. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis non-tes, contoh non-tes, dan survei karakter beserta survei di sekolah. Yang pertama itu jenis-jenis non-tes. Jenis-jenis non-tes adalah observasi, wawancara, skala sikap, daftar cek, skala penilaian kepribadian, dan teknik pemberian penghargaan kepada peserta didik. Observasi, di mana observasi adalah proses penilaian dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap tingkah laku peserta didik di dalam kelas maupun di luar kelas. Sebagai alat evaluasi maupun pengamatan dipakai untuk yang pertama, menilai minat, sikap, dan nilai-nilai yang terkandung dalam diri peserta didik. Yang kedua, melihat proses kegiatan pembelajaran baik individu maupun kelompok. Yang berikut itu langkah-langkah yang ditempuh dalam membuat pedoman observasi langsung adalah sebagai berikut. 1. Terlebih dahulu, lakukan observasi langsung terhadap suatu proses tingkah laku. Yang kedua, setelah dilakukan penilaian, menentukan segi-segi mana dari perilaku tersebut yang akan diamati sehubung dengan keperluannya. Yang ketiga, tentukan bentuk observasi tersebut. Yang berikut itu wawancara, di mana wawancara adalah teknik untuk mendapatkan data dengan cara berhubung dengan peserta didik. Yang berikut itu skala sikap. Skala sikap itu terhadap guru maupun siswa yang dilakukan dalam kegiatan belajar maupun mengajar. Yang berikut itu skala penilaian. Skala penilaian dilakukan itu di setiap sekolah seperti nilai moral, nilai tingkah laku, dan nilai-nilai lainnya. Yang kedua itu contoh non-tes, di mana kita melakukan observasi wawancara setiap sekolah seperti contoh kegiatan yang ada di sekolah yang kita lakukan, yaitu membuat contoh observasi maupun wawancara. Contohnya, yang pertama itu tujuan. Tujuan memperoleh informasi mengenai cara belajar siswa di rumah. Bentuknya bebas. Responden siswa yang memperoleh prestasi yang tinggi. Yang pertama itu nama, kelas, jenis kelamin, dan pertanyaan-pertanyaan yang akan dilakukan dalam observasi dan wawancara di sekolah. Yang ketiga itu survei karakter dan survei di sekolah. Survei karakter dan survei di sekolah, selain asesmen kompetensi, minimal survei karakter adalah kegiatan lain yang kelak dilakukan untuk menggantikan ujian nasional sejak di-launching ke publik. Hingga saat ini, publik belum memperoleh penjelasan yang detail tentang kebijakan survei karakter tersebut. Kementerian Pendidikan tampaknya sedang menyiapkan regulasi menyeluruh terkait survei karakter tersebut. Tulisan ini dibuat berdasarkan keterangan Nasdem Makarim dalam berbagai kesempatan. Oleh karena itu, tulisan ini pun belum memberikan gambaran untuk tentang survei karakter. Hasil
belajar dan proses belajar tidak hanya dinilai oleh tes, baik melalui bentuk tes uraian maupun tes objektif, tetapi juga dapat dinilai dengan alat tes objektif, tetapi juga dapat dinilai dengan alat non-tes atau bukan tes. Alat-alat bukan tes yang sering digunakan antara lain ialah kuesioner dan wawancara untuk kerja skala penilaian sikap, minat, observasi atau pengamatan studi kasus, dan sisiometri. Penggunaan non-tes untuk menilai hasil dan proses belajar masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan menggunakan alat melalui tes dalam menilai hasil dan proses belajar. Para guru pada umumnya lebih banyak menggunakan tes daripada non-tes. Mengingat alatnya mudah dibuat, penggunanya lebih praktis, dan yang dinilai terbatas pada aspek kognitif berdasarkan hasil yang diperoleh siswa setelah menyelesaikan pengalaman belajarnya. Oleh karena itu, tulisan ini pun belum membentuk gambaran tentang survei karakter. Misi ini adalah memberikan informasi pendahuluan untuk membentuk publik memahami survei karakter ketika nanti kebijakan tersebut benar-benar dilacing. Survei karakter adalah upaya untuk mengetahui kondisi ekosistem karakter para murid di sekolah terkait apa asas Pancasila benar-benar dirasakan para murid dan interaksi di sekolah. Upaya untuk mengetahui bagaimana salah satu nilai inti dari Pancasila, yakni gotong royong, diimplementasikan dalam interaksi antara murid di sekolah. Bagaimana level toleransi antara murid dalam interaksi antara murid di sekolah. Upaya untuk mengetahui apakah para murid detail menjalankan kegiatan keseharian mereka di sekolah. Tes dapat meningkatkan alatnya mudah dibuat, penggunaannya lebih praktis, dan yang dinilai terbatas pada aspek kognitif berdasarkan hasil yang diperoleh siswa setelah menyelesaikan pengalaman belajarnya. Penilaian yang dilakukan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu karakter. Dasar penilaian untuk kerja adalah peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan kesimpulannya dalam mengkreasikan suatu produk atau terlibat dalam suatu aktivitas. Tujuan belajar non-tes dan contoh non-tes ini beserta survei karakter dan survei di sekolah, siswa dapat mengetahui bagaimana cara melakukan observasi atau wawancara yang akan dilakukan di sekolah antara guru dengan peserta didik. Setelah itu, siswa dapat melakukan apa yang diberikan oleh guru untuk dilakukan atau apa yang nanti diamati dengan baik. Dan setiap guru atau siswa harus rajin memantau apa yang akan dilakukan
untuk kegiatan wawancara dan observasi setiap kegiatan yang ada di sekolah. Sekian dan terima kasih.